memberi saya perintah untuk membuat pilihan. Kau pilih, selama 2 tahun kau bergelut dengan saya, makin lama kau makin mundur daripada pelayanan. Kok saya hadir, saya tetap hadir dalam pelayanan, tetapi hati saya jauh. Saya tetap setia. Overnight prayer, pukul 11 malam sampai pukul 5 saya tetap sana. Saya melayani proyektor. Nah, ada waktunya ambil giliran menjadi worship leader. Saya tetap melayani. Yang hari Sabtu PM saya tetap ada di sana. Bukan saya mundur dari segi hadiran saya, tapi saya mundur dari segi hati. Api saya mulai berkurang. Lepas 2 tahun Tuhan sabar dengan gaya saya. Akhirnya lepas 2 tahun, genap 2 tahun, Tuhan saya dengar suara audible Tuhan. Okay? Bukan selalu pada waktu yang genting Tuhan akan menyatakan suara audible ini. Tuhan berbicara dengan terangnya sekali. Tuhan bilang, kau pilih saya kah dia? Wow. Yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu bawa pilihan. Kita pilih Tuhan kah dia? Pada saat itu juga saya telepon si mantap. Xiao, 结识我们分手吧. Kita putus. Kenapa? Mari jumpa untuk penjelasan. Tidak mau, nanti kita kabur balik lagi. Reformasi terus, bukan cari girlfriend baru, banyak tanah, bukan tanah baru, bukan cari girlfriend baru. Ini salah pentafsiran nih, bahaya. Terus saya bilang sama dia, kita putus. Hari ini, saat ini juga, goodbye. Terus saya tukar SIM card saya. Itu barulah reformasi, pemahaman terus, bukan cari girlfriend baru. Tukar SIM card tapi Facebook masih on. Iblis licik, Pak. Dalam setiap pokok kita dia ada. Di sana aku ada, di sana. Tutup Facebook, ada Insta. Tutup Insta, ada TikTok. Dimanapun aku tetap ada. Jangan kau main sama iblis. Dia sabar, kamu. Pilih Tuhan atau dia, saya pilih Tuhan. Walaupun saya jajal, saya pilih Tuhan. Haleluya. Lepas 2 tahun melayani Tuhan, fokus, tiber, mau buka balik SIM card lama. Lepas 2 tahun melayani Tuhan, tiba-tiba rasa sunyi subuh-subuh selepas overnight prayer. Balik rumah rasa sunyi, lonely, distraksi. Tiba-tiba saya kasih buka mayat tengkorak dulu, buka balik SIM card lama. Betapa handphone. Saya pun tidak tahu kenapa saya pun. Apa yang saya mencari-carinya? Saya buka balik SIM card yang lama. Bayangkan pukul 4 subuh, tiada manusia hidup pada waktu itu. Kan saya bilang Yakub saya kuat. Saya buka sehari foto apa terjadi. Setan menelpon X yang saya putus 2 tahun yang lalu. Dan terlibat waktu saya paling sunyi. Dia bilang saya mau get back. Oh, saya rindu kau yang lama itu. Oh, di mana kau? Pandai dikurik tengkorak. Jadi waktu itu saya bawa dia pergi pantai. Tidaklah. Waktu itu saya terus bilang sama dia, Tuhan yang suruh saya putus sama kau. Oke, bye. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita mengasihi Tuhan segenap hati. Apa saja dengan amalan dosa, kedagingan, habit, persahabatan, segala sesuatu itulah. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan lepaskannya segenapnya, everything. Marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Jangan benarkan roh distraksi ini untuk budarkan api kita untuk melihat transformasi yang dahsyat. Tapi sebelum itu, reformasi, pembaharuan. Alright. Oleh itu yang dikasih dalam Tuhan, pembaharuan adalah mengenai dasar hidup kita. Apakah dasar hidup kita? Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13. Apakah dasar hidup kita? Kenapa saya melayani? Kenapa saya mau setia dengan Tuhan, mengasihi Tuhan? Kenapa? Kenapa saya rela lepaskan segala kedagingan, amalan-amalan kedagingan dan juga kawan-kawan? Kenapa? Pastikan dasar hidup kita adalah siapa? Kristus. Ezra, tolong baca. Ayat 10 sampai 13. Ayat 10 sampai 13. 3
Gad 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Yes. Yang pertama, dasar hidup kita. Tidak ada dasar lain selain Kristus. Ramai kehidupan, dasar kehidupan Kristen salah. Sebab itulah mereka tidak boleh ada penerusan kepada reformasi ataupun pembaharuan ataupun hidup yang baru. Oke? Yang dikasih dalam Tuhan. Lepas dasarnya tepat, dasarnya adalah Kristus. Kenapa kau putus sama ex kau? Karena Kristus. Karena saya tidak mau lalai gagal dalam panggilan saya. Oke? Kenapa saya berhenti tabiat dosa? Saya berasap dan mengginung, menggambayar. Kenapa saya berhenti? Dasarnya Kristus. Bukan karena pasti ABC atau mami sama dari kasih. Dasarnya mesti Kristus. Sebab itulah saya tidak akan pusing balik kepada jalan yang lama. Right? Dan apabila dasarnya adalah Kristus, kenapa kau hadir di sini? Kenapa kau bertahan 5, 6, 7, 8 jam? Kenapa kau setia dalam pelayanan? Kenapa kamu akan datang kepada seminar? Dasarnya adalah Kristus. Walaupun iblis akan coba sandungkan, walaupun iblis akan coba menghambatkan, patah semangatkan. Kalau dasar kita adalah Kristus, kita tetap setia. Karena cinta pada Dia sudah menghanguskan api. The zeal of His house has consumed. Karena cinta terhadap rumahnya membakar hatiku, membakar semangatku. Dan selepas itu yang dikasih dalam Tuhan, bila dasar hidup Kristen kita adalah Kristus, bagaimana pula kita membina di atasnya? Apa perbezaannya ini yang dikasih dalam Tuhan? Apa perbezaan di antara dua kategori bahan-bahan yang kita sedang membina atas dasar Kristus itu? Apa yang kita sedang bina? Apa yang kita pakai dalam masa kita? Adakah kita sedang bina di atas dasar emas, perak, batu permata? Ya, this is the first category. Kategori kedua adalah, atau adakah kita melakukan masa kita untuk hidup Kristen kita ampai kayu, rumput kering, atau jerami? Apakah perbezaan bila menghadapi api? Satu dimurnikan, satu hangus. Hasta la vista, my friend. Karena bila saya mencari pasangan hidup, saya mau pastikan bahwa pasangan hidup saya emas. Karena bila saya bertemu dengan api, dia tidak akan hangus. Saya sudah pilih menjadi emas. Saya mau pastikan dia adalah emas. Karena hidup ini bukan tampaknya pencobaan. Hidup ini bukan tampaknya penentangan. Ada. Saya perlukan seseorang istri yang kuat, yang kental semangatnya, yang boleh pergi dengan saya ke hutan rimba, di mana saya Tuhan utus, dia rela untuk pergi demi Tuhan. Yang dikasih dalam Tuhan, kita layak yang terbaik. Dan kasih itu yang pertamanya sabar. Kalau kita kasih Tuhan, sabar menanti. Jangan buang masamu dengan segala jerami, kayu rumput kering. Sebab itulah putus berkali-kali. Salah. Sebab itu bisnis berkali-kali lingkup tidak menjadi karena ia tidak memuliakan Tuhan. Dia tidak tahan lama. Yang dikasih dalam Tuhan, binalah hidup kita atas dasar Kristus. Apa yang boleh harungi api? Waktu-waktu yang mencabarkan, kita tetap setia kepada Tuhan. Biarlah dasar hidup kita Yesus Kristus. Jemaat yang menyebabkan hidup rohani mereka dasarnya adalah pastor. Pada saat manusia gagal, dia lari dan dia tidak mau jadi Kristen sudah. Hello, yes.
Karena dasar hidup Kristen adalah pastor, yes? Dan dia jauh. Karena dasar hidupnya bukan Yesus. Oke? Reformasi bermula daripada dasar hidup kita. Kalau dasar hidup kita adalah girlfriend, boyfriend, dasar hidup kita adalah uang, ia akan hangus, ia akan dibakar. Karena hari Tuhan umpamanya seperti api yang dikasih dalam Tuhan. Di sini kita lebih kepada melengkapi umat Tuhan untuk menjadi jemaat bahan emas. Dasarnya Kristus. Apa saja waktu cabaran kita boleh laluinya, api akan menyebabkan iman kita lebih murni lagi. Haleluya. Nah, kita tidak takut api karena Tuhan adalah api. Emas tidak takut api. Dan apabila pastor menegaskan kita mau menjadi gereja mulia, karena gereja yang mulia sahaja boleh menyambut kedatangan Yesus kali kedua. Apakah dasar gereja mulia? Mari kita pergi ke Markus 16. Kita mau menjadi gereja yang mulia, dasarnya adalah Markus 16, 13 sampai 19. Reformasi bermula dari dasar. Kalau dasar itu Kristus, kita boleh membina jauh dan membina tinggi dengan teguh. Tidak akan runtuh. Dan kebangkitan rohani ini tidak akan goncang, tidak akan patah. Karena dasarnya Kristus. Oke, mari kita baca apakah dasar gereja yang mulia. Markus 16, 13 sampai 19. Berkali-kali baca, saya berdoa kali ini adanya wahyu yang segar. Haleluya. Oke, Markus 16, 13 sampai 19. Oke, 16, 13. Kita pergi ke Matius dulu, nanti kita pergi sini. Balik ke Matius, sorry. Oke, haleluya. Matius 16. Kita baca dari ayat 13. Sorry, Matius ya. Matius 16, 13. Matius 16, 13. Bukan Markus. Oke, dapat. Dasar gereja mulia. Marilah kita pastikan dasar hidup Kristen kita adalah Kristus. Tapi yang lebih penting daripada dasar adalah Kristus, ada satu lagi yang lebih penting. Oke, 16, 13, 1, 2. Setelah Yesus tiba di daerah Kasaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa dia bilang? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, apakah dasar gereja mulia? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Oke, apakah dasar gereja mulia? Pengenalan, perwahyuan pribadi. Walaupun orang bilang A, B, C, D, E, F, G, kita kenal Tuhan secara pribadi. Yesus adalah Mesias. Oke. Dasar gereja mulia adalah pengenalan terhadap Tuhan. Karena kita kenal Tuhan, kita akan melepaskan apa yang tidak berkenan kepadanya. Itulah dasar gereja yang mulia, mempunyai perkenalan yang intim dengan Tuhan, yang tidak ada siapapun yang mampu menggoncangkan kita daripada pengenalan terhadap kepribadian Tuhan. A personal relationship, a personal encounter, a personal knowledge and intimate relationship. Kehubungan yang intim dengan Tuhan. Orang suruh kita pindah agama, tidak boleh pindah karena kita tetap kenal Tuhan secara pribadi. Tidak ada siapa mampu menggoncangkan iman kita, karena iman kita dasarnya Kristus dan firman Tuhan. Dan bukan setakat pengenalan terhadap Tuhan, tapi perwahyuan, the revelation that Jesus Christ is Elohim, is God, is Adonai. Kita tidak mampu goyah. Apa saja situasi, kau kenalilah firman Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Dasar hidup Kristen, Yesus Kristus. Dasar gereja mulia,
pengenalan pribadi terhadap Tuhan, perwahyuan bahwa Yesus adalah Allah. Oke? Barulah susulannya di ayat 18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan. Siapa mendirikan? Pastor, Archbishop, Reverend? Tidak. Apostle? Tidak. Yang bina gereja adalah CEO. Aku. Ini yang kita rindukan, bahwa kita menjadi gereja yang Yesus sendiri dirikan. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kita dibina oleh Tuhan. Tidak boleh luntur, tidak boleh goyah, tidak boleh goncang, haleluya. Ayat 19, seterusnya, gereja yang teguh adalah gereja yang ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kuasa, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dasar gereja mulia, perwahyuan bahwa Yesus adalah Allah. Malah alam maut pun tidak boleh menggoncangkan engkau dan saya. Mari kita baca Amsal 29 ayat 18. Dasar gereja mulia adalah perwahyuan bahwa Yesus adalah Allah. Saya tidak peduli orang cakap agama itu bilang dia nabi, agama itu bilang dia manusia, agama itu bilang dia orang bagus. Yang paling penting bukan apa orang bilang, apa yang agama sebelah bilang, apa Yesus katakan. Amsal 29. Dasar gereja mulia adalah pengenalan terhadap Tuhan. Yesus adalah Tuhan, perwahyuan pribadi. Bila kita kenal secara pribadi Yesus adalah Tuhan melalui firman-Nya, tidak kira agama sebelah bilang Yesus adalah nabi, atau gereja ada satu lagi agama yang bilang Yesus adalah manusia yang baik. Ada lagi orang bilang Yesus adalah manusia biasa, dia kawin sama Mari. Kalau kita ada perwahyuan yang pribadi Yesus adalah Tuhan, tidak kisahlah apa orang lain bilang, yang penting saya kenal Tuhan. Oke, saya ulang, dasar gereja mulia, perwahyuan, pengenalan intim siapakah Tuhan. Oke. Seterusnya Amsal 29 ayat 18. Sebab itulah penting ada perwahyuan, baca firman ada perwahyuan, berdoa ada perwahyuan, haleluya. Bila kita melayani orang adanya perwahyuan, apa yang orang ini sedang alami, apakah masalahnya, apakah pergelutannya, apakah sekatannya, apakah iblis sedang membantutkannya. Mesti ada wahyu yang dikasih dalam Tuhan. Wahyu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang dia betul bertelut, tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Amsal 29 ayat 18. Oke, 1, 2. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Nah, sebab itulah banyak denominasi. Ada orang bilang Yesus adalah pembaptis, baptis sejak kerja. Ada yang bilang Yesus adalah apa ini? Seorang yang boleh menari seperti Daud. Menari dia kerja. Hei, nah, satu lagi ya. Onchiko gina woku. Lepas itu kan saya bilang, first time saya pergi lawas, saya dengar orang menari, rancak. 1, 2, 3. Interesting. Tapi dalam hati saya, Roh Kudus dalam saya yang batin bilang ada sesuatu yang saya bilang, Tuhan kenapa kau sakit perut kan Tuhan? Ya, saya bilang, tapi shock juga. 1, 2, 3. Tiba-tiba saya dengar di karaoke 11, lulus. Hai. Kenapa macam familiar ini lagu ini? 1, 2, ada lagu rohani di sebelah guys. 1, 2,
Tuhan dia sadar, Omarayo lundus atuh koi. Patutlah Tuhan sakit perut tempo hari. Aduh jogo rupa-rupanya karena copy paste daripada lundus. Ada. Patutlah jemaat banyak mabuk loh. Itu roh sudah dalam puji penyembahan kita. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah jemaat. Jemaat apapun terima asalkan dia rock. PM yang ambil gambar. Kenapa jadi kau? Hilang sudah nih, apa nih? Penyembah setan? Kambing. Patutlah Tuhan bilang, pada akhir zaman saya akan pisahkan domba-domba dan kambing. Masa nih macam mana? Kumpulan kambing, memang anak usir nih. Tidak payah khotbah pasal kedatangan Yesus kali kedua. Memang kambing sudah pun. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. In English, Pastor Agatha, can you read please? There is no revelation, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law. Tampaknya perwahyuan yang maju, or progressive revelation. Wahyu demi wahyu. Supaya itu ada seminar, supaya kita dapat satukan semua jemaat untuk mendengar suara Tuhan sekaligus cakap. Kalau tidak banyak siaran ulangan, sekaligus dengar Tuhan fresh dari oven surga. Sebab itulah rasul-rasul di mana sudah di perantaran dunia, di bangsa-bangsa mana mereka sedang menangkan, setiap Paskah, termasuk Paulus, dia akan bergegas kembali ke Yerusalem untuk mendengar sabda Tuhan melalui rasul-rasul, kepimpinan Petrus. Nah, Paulus pasti adalah salah satu speakernya. Haleluya. Kita perlu dengar yang kairos, apakah visi, apakah strategi daripada komandan kita. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah jemaat. Tetapi yang dikasih dalam Tuhan, tetapi ayat seterusnya, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ini firman Tuhan. Inilah dasar hidup Kristen. Dia bilang pegang, bukan sentuh, bukan raba-raba juga. Pegang. Jadi tolonglah, bila dia bilang pegang, dia bilang macam ini pegang. So, pegang, bukan macam ni. Scroll, tap. Nah, sudah kalau Pegang. Saya pakai untuk reference. Ada beberapa Alkitab saya sedang tengok kiri kanan left and right nih. Haleluya, yang dikasih dalam Tuhan, kembalilah kepada firman Tuhan dan cara-cara Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Pegang. Saya mau herdik, ini roh. Angkol pegang sedikit, hari build istilah. Belas. Ini antara amalan yang dikutuki. Pegang sini, pegang sana, cabul. That has to stop. It's molestation. It's lust. The roots has to be uprooted. Nip it in the bud. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tanpa wahyu, jemaat menjadi liar. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum Elohim. Pegang hukum Tuhan. tadi bisa dengar yang sebab banyak agama banyak agama yang berlainan agama. Awek? Apa ada acara? Ini wahyu kan. Oh. Bila wahyu tidak. Oke. Ada wahyu yang bilang ada rasul selepas Paulus. Kau rasa itu wahyu berdasarkan Kristus dan firman? Ada? Adakah rasul yang diurapi Tuhan untuk menulis firman selepas Paulus? Ada? Tidak kan? Paulus adalah rasul terakhir. Oke. Jadi wahyu bahwa boleh ada banyak wahyu, tapi wahyu tidak berdasarkan Kristus adalah kesesatan. Kembali kepada Kristus.
Ada wahyu yang bilang bahwa Yesus, ada nabi selepas Yesus. Ada. Itu wahyu mereka. Wahyu yang tidak selari dengan firman adalah penyesatan. Oke. Jadi kasih dalam Tuhan, sebab itu sangat penting. Dasar adalah Kristus. Dasar adalah firman, hukum. Kalau ada orang bilang ada rasul selepas Paulus, ada nabi selepas Kristus, salah. Yesus bukan nabi, tapi mereka klasifikasi Yesus sebagai nabi, selepasnya ada lagi. Oke? Yang rasul siapa? Itu yang bahaya. Rasul sini, rasul sana. Iya. That's why the danger. That's why mari kita kembali fokus kepada firman Tuhan. Itu bahaya. Bila saya mendengar mengenai rasul-rasul ini, yang konon-konon rasul-rasul, saya tidak rasakan Roh Kudus atau urapan. Yang saya rasa adalah urapan gelap. Take heed, there is God's anointing and there is dark anointing. Ada yang urapan Tuhan, ada yang urapan iblis juga. Oke? So jangan tertipu dengan istilah urapan. Firman Tuhan, kalau dia lari daripada firman Tuhan, kalau dia bilang ada buku selepas Alkitab 66, ada masalah sudah. Senang saja. Oke, haleluya. Alright. Maksud wahyu dalam bahasa asalnya adalah kauzon. Bukan cousin, kauzon. Oke. Maksud yang pertama adalah mengenai Deacon Winnie bilang banyak wahyu, banyak agama karena banyak wahyu, oke? Good point. Kauzon maksudnya gembira teramat sangat karena dapat melihat. Mata rohani yang mampu melihat. Oke? Kauzon maksudnya kegembiraannya teramat sangat yang mampu melihat. Maksudnya dulu dia buta. Dan sekarang matanya tercelik. Wow, dia ecstatic, dia happy. Why? Saya dapat melihat akhirnya selama bertahun-tahun dalam gereja, saya tidak melihat yang seperti ini. Yesus selama ini, Yesus yang mati. Tapi akhirnya matanya tercelik. Wow, Yesus yang hidup. Dia menjawab doa pula. Bila saya sakit, saya minta dia sembuh, dia sembuh. Dulu bilang buta rohani, kita berdoa kesembuhan tidak akan sampai-sampai, betul? Karena Yesus yang salah. Karena tiap hari engkau dan saya datang daripada gereja yang Yesus mati tiap hari. Jadi doa tidak akan dijawab. Yesus mati tanpa kebangkitannya. Oke? Alright. Kauzon yang pertama maksudnya adalah gembira teramat sangat karena akhirnya dapat melihat. Mata rohani celikkan, akhirnya kita melihat. Dulu kita berdoa rambang saja, sekarang mata rohani buka, kita melihat kenapa orang ini sakit. Senang untuk kita melayani dengan efektif. Kita melihat apakah masalahnya. Oke? Ada ikatan jiwa sama ex dia. Dia bilang, dulu saya lebih rela buta daripada pisah sama kau. Sekali boyfriend dia buang dia, betul-betul tiba-tiba dia tidak dapat melihat. Kenapa saya tidak mau melihat pastor? Yang tiba-tiba melayani adanya perwahyuan. Oh, Manda, kau pernah bersumpah? Saya tidak pernah, seorang bagus ini, altar girl, Tidak, kau pernah swear ini. Kau berjanji, tapi itu sangat penting untuk adanya perwahyuan Yesus adalah Tuhan, supaya Roh Kudus membantu kita untuk mendalami apakah masalah sebenarnya spesifik kan? Kamu pernah berjanji sama ex kau kan? Saya lebih rela buta daripada putus sama kau. Sekarang kita putus sama dia. Ikatan jiwa, putuskan itu, hancurkan kutukan. Oke, haleluya. So kauzon yang pertama maksudnya gembira teramat sangat karena akhirnya selama ini mati rohani, sekarang saya dapat melihat Yesus adalah Tuhan dan adanya sebab di sebalik setiap sakit penyakit dan di setiap serangan-serangan saya melihat musuh apa yang sedang menyerang dan saya dapat menyerang kembali dan mengatasi. Oke? So jangan melayani dalam keadaan buta rohani. Alright. Maksud yang kedua adalah dia ada karunia penglihatan dan mimpi, night vision. Kita mesti beroperasi. Oke? Mata rohani buka, maksudnya Tuhan berbicara juga selain perwahyuan, mimpi dan penglihatan. Dalam bahasa Inggris ada dua jenis vision. Closed vision dan open vision. Night vision lain lagi.
Oke? So close vision maksudnya bila saya tutup mata berdoa, saya melihat. Saya belum lagi tidur, tapi saya melihat bila saya tutup mata sedang berdoa untuk si Anu. Tiba-tiba saya melihat apa ini, dia dalam satu keadaan terperangkap kah, bergelut kah, saya melihat, tapi saya belum tidur. Itu maksudnya close vision. Penglihatan tertutup. Open vision maksudnya saya sedang driving, prayer drive. Yang kata mabraba berdiri berkata, mata saya buka. Siapa suruh tutup mata bila driving? Mata terbuka, saya sedang berdoa. Haleluya, Bapa di surga, bongkarkan segala penghulu penguasa di tempat ini. Kenapa di sini keras untuk membawa penginjilan? Dan tiba-tiba sedang kau buka mata berdoa syafaat, tiba-tiba Tuhan melihatkan bahwa adanya satu batu, ada penghulu. Batu besar, pampang. Ada roh pampang di penampang. Oke? So, bila saya sedang buka mata, saya melihat, oke, guys, kita berdoa bersama-sama. Serang roh pampang yang berkuasa di sebalik penampang. Ini ular besar. Oke? Yang berselindung dan menghunikan batu-batu besar penampang. Nah, dulu penampang ada banyak batu besar-besar. Tiap hari kita bisa pun naik batuan. Mungkin batu. So, maksudnya bila saya buka mata dan berdoa, Tuhan membongkarkan, menyatakan isi hatinya. Oke? Open vision. Night vision, seperti Nabi Daniel, dia berdoa malam-malam. Yes. Dan sebenarnya bukan juga tidur sampai seperti itu. Semi sleep. Okay? Dia sedang berdoa dengan segala kegairahan berjam-jam karena dia berpuasa. Tiba-tiba dia masuk dalam tahap semi consciousness. Dia tidur tapi dia bangun. Dia masih sadar lagi. Dan tiba-tiba Tuhan berbicara dengan dia, penglihatan yang cukup panjang dengan malaikat membawa dia pergi tengok sungai lah, akhir zaman lah. Itu night vision. That's the second meaning of kauzon. Kita perlu beroperasi dalam karunia-karunia, mata rohani perlu buka, telinga perlu mendengar, haleluya. Hati perlu memahami jalan Tuhan. Jangan lagi dalam keadaan lumpuh, buta, dan pekat. These are exciting days. Any one of us, all of us can operate. Kita semua boleh beroperasi di dalam alam luar biasa. Itulah Shekinah glory. Bila kita semua hidup dalam nama Yesus. Alright. Maksud ketiga, kita dapat impresi. Sabda Tuhan, kita dapat dengar sabda Tuhan. Dan kita dapat apa yang dengar. Bila kita mendengar suara Tuhan, ia adalah bentuk nubuatan. Ini akan terjadi. Contohnya, kebangkitan rohani akan bermula dari penampang. Itu adalah sabda Tuhan, suara Tuhan. Okay? So itu adalah maksud yang ketiga kauzon. Yang pertama, gembira teramat sangat karena akhirnya dapat melihat. Dari keadaan mati rohani kepada sekarang mata rohani celik, melihat. Kedua, night vision. Okay? Kita dapat bila kita berdoa dengan kegairahan yang teramat sangat. Okay? Belum tidur, tapi kita dapat melihat satu perwahyuan, satu pernyataan, satu rahasia. Belum tidur, sebaik sahaja night vision itu habis, kau bukan terus tidur, terus kau fresh tuh. Kamu tidak pasti, saya tidur kan tadi. Itu night vision, right? Yang ketiga adalah mendapat satu impresi, suara Tuhan, nubuatan, suara Tuhan dapat kita dengar. That's kauzon, itulah maksudnya wahyu. Dan satu perkataan wahyu, 3 maksud. Maksudnya bila saya ada perwahyuan firman Tuhan, segala kunci-kunci untuk membuka segala rahasia diberikan kepada kita. Jangan ada karunia tanpa firman. Karunia dengan iringan firman adalah karunia yang dibimbing oleh Tuhan. Bukan yang langgar protokol, langgar pastor, langgar kepimpinan, langgar Roh Kudus. Sesat saudara. Oke, haleluya. Tetapi ada satu sebab, ada seorang pribadi, seorang raja, di mana dia berdoa. Kenapa pribadi ini berdoa, Tuhan tidak berbicara? Tidak kauzon. Tidak ada perwahyuan siapakah Yesus Kristus. Okay? Maksudnya, fondasi atau dasar hidupnya bukanlah Kristus. It can be any other reason besides Christ. I can come to church for a girl or for a boy. I can come to church to be recognized by the leaders to be somebody big. Saya boleh terlibat dalam gereja untuk mengejar kenamaan. Saya boleh pergi ke gereja untuk memberikan satu impresi yang baik kepada pastor, cara yang baik. Sebab yang bukannya sebab Yesus Kristus. Oke, ada seorang raja, bila dia menanya Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Kenapa Tuhan tidak menjawabnya? Mari kita baca firman Tuhan yang seterusnya, 1 Samuel 28 ayat 6 sampai 7. Sangat penting kita dipimpin oleh perwahyuan Tuhan.
Bukan bergerak sendiri, bukan ada seminar demi seminar, tapi karena ia adalah perwahyuan Tuhan, kepimpinan Tuhan, Tuhan mau menyatakan strateginya selaku komandan kita bersama. 1 Samuel 28 ayat 6 sampai 7. Karena bila kita berdoa dasarnya Kristus, pasti ada jawaban. Haleluya. Pasti. Bukan mungkin, tapi pasti. Tuhan berikan kami roh perwahyuan, roh pencerahan. Haleluya. Seperti Paulus doakan, give us a spirit of revelation and knowledge. Haleluya. Sebab itulah reformasi penting, dasarnya Kristus. Alright, 1 Samuel 28 6 sampai 7. Dapat? Haleluya. Oke, ada yang mulai belajar pegang kitab, bagus. Saya tunggulah karena kau pegang kitab. Haleluya, terima kasih. Berkawan dengan firman Tuhan. Ini kok Facebook Tuhan. Kita Tuhan Facebook. Kalau Tuhan ada Facebook, barulah kita tap, scroll. Oke, 1 Samuel 28 ayat 6 sampai 7. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Ada sebabnya. Pastor, saya lahir baru. Pastor, saya boleh saya dibaptiskan sudah oleh air. Saya sudah dibaptiskan oleh bahasa roh. Saya berdoa minta jawaban, Tuhan tidak menjawab. Kenapa itu? Oke, kita baca ayat 6 1 2. Dan Saul bertanya kepada Yahweh, tetapi Yahweh tidak menjawab dia melalui mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Kenapa? Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang bombolizan, seorang dukun, seorang bomok. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Carilah X. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Sebelum situasi ini, Raja Saul sudah pun mengharamkan segala aktivitas keiblisan. Dia yang ban, haramkan semua dukun-dukun. Ini kali dia bertanya kepada Tuhan mengenai suatu perkara. Tuhan tidak menjawab melalui 3 perkara. Satu perkara adalah mimpi. Kauzon, mimpi. Tidak perwahyuan. 2, Urim dan Tumim. Apakah maksud Urim dan Tumim? Imam tinggi adanya 12 batu berharga. Urim Tumim akan digantung bersama dengan 12 batu tersebut. Sebagai pencerahan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita bertanya, Tuhan, engkau mau saya pergi ke Pinampak atau ke Tambunan? Tuhan akan menjawab melalui Urim dan Tumim. Ya, bentuk batu. Apa yang terjadi? Kita pergi kepada tabiat Saul dulu. Bertanya, apakah tindakan bertanya? Apa yang bergerak bila kita bertanya Tuhan? Apa yang bergerak? Mulut. Ini usaha Saul. Dia tanya Tuhan, Tuhan, apa kau rasa hari ini mau minum teh kami loh? Mulut bergerak. Ada pendoa macam tu, pelik. Tapi benar. Saul bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Tetapi dia boleh cari. Apa perbezaan tanya dan cari? Apa perbezaan tanya dan cari? Usaha dia untuk usahanya kurang. Bersama dengan Tuhan yang tanya aja, Tuhan, apa kau rasa? Tuhan diam. Tetapi kalau cari pembohizan, cari. Kaki dia bergerak, tangan dia bergerak, otak dia bergerak, menanya lagi gimana ada lagi pembohizan di dunia ini. Lihat di sini usaha kita mencari Tuhan. Adakah kita setakat doa kita ada kaki kan tidak? Atau doa kita setakat di bibir? Mencari Tuhan tidak hanya di bibir, tapi segenap jiwa raga tubuh kita, tangan dan kaki. Berbanding dengan dia bilang cari seorang dukun yang boleh panggil arwah yang dikasih dalam Tuhan. Saya mau membawa kita kepada
Urim dan Tumim. Mari kita baca Keluaran 28 seketika. Ada maksud yang interesting di sini ya. Keluaran 28 ayat 30. Bila Tuhan berbicara sangat luar biasa, kita perlu mencari wajah Tuhan seperti Daud. Jangan hanya perkhidmatan bibir. Jangan hanya bertanya, tapi cari Tuhan yang dikasih Tuhan. Oke, Keluaran 28 ayat 30. Apakah fungsi Urim dan Tumim? Oke, dapat? Kalau kita mau peka dan tajam mendengar suara Tuhan, bila Tuhan memimpin kita, memberikan pernyataan, ada rahasia di sebalik Urim dan Tumim. Kita boleh belajar ya. Sekarang batu itu sudah hancur ya. Tuhan tahu ia akan diberhalakan oleh Israel. Dan tidak ada sudah Urim dan Tumim. So itulah sekarang adanya power stone, counterfeit. Oke, ada power stone yang batu permata besar-besar, hijau, merah, hitam, semua ada pose yang berbeda. Sitrin lah, abang sitrin. Ya, semua ada. It's called power stone lah. Oke, so there's a counterfeit of the Urim dan Tumim. Oke, kita baca dulu. Oke, Dave tolong. Sudah dapat. Keluaran 28 ayat 30. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun Yep. apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Yep. Firman Tuhan atas jantung. Yesus adalah hidup kita. Okay? Yesus adalah hidup kita. If you want to be sensitive in the spirit, kalau kita mau peka di alam roh, kita perlu letakkan firman di jantung kita, di atas jantung kita, di atas segala sesuatu yang penting bagi kita. Okay? Alright. Urim dan Tumim. Urim maksudnya terang-terang. Tumim maksudnya kesempurnaan. Apakah fungsi Urim dan Tumim? Urim juga maksudnya, Urim juga datang daripada perkataan arar. Arar maksudnya kutukan. Tumim juga datang daripada perkataan tamam. Tamam maksudnya dipulihkan. Ingat gak? Apa maksud Urim? Urim maksudnya kutukan. The first is terang-terang. Second is kutukan. Ada dua maksud. Tumim, perkataan pertama adalah kesempurnaan. Yang juga datang daripada kata akar tamam. Tamam maksudnya dipulihkan. Jadi mereka akan menanya Tuhan, di mana kita harus pergi? Adakah kita harus berganjak dari Pinapang untuk pelayanan di luar? Jadi Tuhan akan menjawab antara kutukan ataupun pemulihan. So antara dua batu ini, terang akan keluar daripada batu permata tersebut untuk menyatakan ya atau tidak. So Urim adalah tidak kutukan. Tumim adalah pemulihan. Tumim adalah ya. Antara dua keputusan ya atau tidak. Sebab itulah firman mengatakan bahwa katakan ya ataupun tidak. Ya itu ya, tidak itu tidak. Lebih daripada itu adalah iblis. Betul? So, Urim dan Tumim adalah satu petunjuk bagi Israel untuk membuat keputusan. Ya ataupun tidak. So, itu batu akan mengeluarkan cahaya. Salah satu batu akan mengeluarkan cahaya untuk memberi petunjuk kepada Israel. Apakah keputusan yang mereka harus lakukan? So, yang luar biasa adalah di sini, apabila ia diletakkan di atas jantung, kita mesti kenal peka suara Tuhan, ya ataupun tidak. Jangan tidak kadang-kadang. Oh mungkin. Asal Tuhan tidak menjawab, jangan ambil tindakan. Baru-baru ini saya melihat bahwa Tuhan diam saja. Saya tidak tahu kepada kamu, tapi pada saat ini kalau kau rasa
Kalau kau dapat tangkap di alam roh, sekarang Tuhan sangat diam. Kamu perasan nggak? Gerakan surga, gerakan Tuhan sekarang diam, seolahnya Tuhan tidak menjawab. Tapi pada waktu yang sama, kita dapat rasakan bahwa adanya jaminan, it's an assurance. Kau tahu, baru-baru ini saya melihat Tuhan diam, selalu Tuhan berbicara direct sama saya. Okay? It's a direct revelation. Pada waktu ini dia diam. Dan Tuhan bilang, bila aku diam, aku sudah bekerja. Wait on the Lord. Be still and know that I'm God. Jangan buat apa-apa. Jangan buat keputusan apa-apa. Jangan bertindak apa-apa. Selagi Tuhan belum lagi bergerak melalui tumim atau urim, jangan buat lebih-lebih. Just be still and know that He is God. Diam. Kita ada keputusan di hadapan kita. Mau buat kan tidak? Okay? Should we venture into a new business or not? Or antara pilihan A dan B. Kita dalam keadaan sangat memerlukan, kita perlu buat keputusan. Tapi kita tanya Tuhan, ya atau tidak? Tuhan diam. Maksudnya, don't do anything until God gives the green light. Tuhan sedang mempersiapkan jalan di hadapan kita yang dikasih oleh Tuhan. Jangan khawatir, jangan kancong, jangan nervous. Diamkan diri, tenangkan hati dengan suara Tuhan. Bila waktunya sudah genap, Tuhan akan berbicara. Itulah waktunya kita bertindak. Oke? Dalam situasi kita yang berbeza, bila Tuhan bertindak, baru kita bertindak. Bila Tuhan diam, jangan buat apa-apa. Oke? Don't do anything, be still, and know that He is God. Right? So yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan akan berbicara di Perjanjian Lama melalui Urim dan Tumim. Maksud asal Urim adalah terang-terang. Maksud asal Tumim adalah kesempurnaan. Maksudnya firman Tuhan adalah terang kita yang membawa kepada kesempurnaan. Okay? Kesempurnaan maksud dalam Yunani adalah telios. Telios maksudnya bukan kesempurnaan dari segi saya tidak akan berdosa lagi. Tidak. Kesempurnaan dari segi kematangan, kepekaan, ketajaman untuk tangkap suara hati Tuhan, untuk lakukan rencananya yang sempurna. Yes. Okay? So pada waktu ini Tuhan sedang diam. Be excited. Don't be anxious. Jangan takut, jangan khawatir, jangan nervous. Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang dahsyat. Okay, since we're there, tolong baca Yesaya 64 ayat 4. Lisa, can you read that please? 64 verse 4. 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Aha. Can you read it one more time please? Satu kali lagi. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Aha, haleluya. Maksudnya, bila kita menantikannya, siapa yang bertindak? Tuhan bertindak. Maksudnya bila Tuhan diam, jangan lakukan apa-apa. Karena Tuhan sedang bekerja. When God is silent, He is working. And God right now, currently, He is preparing the way. Dia sedang persiapkan jalan di hadapan kita. Apakah keputusan, apakah langkah seterusnya, apakah visi, apakah arah tujuan. So when God is silent, God is working. Jangan lakukan apa-apa sehingga Tuhan memberikan lampu hijau. Oke, haleluya. Ada soalan? Oke. So kenapa Saul, Tuhan tidak menjawab Saul? Tuhan tidak menjawab melalui mimpi. Tuhan tidak menjawab melalui batu yang diangkat oleh imam tertinggi, untuk memberikan petunjuk ya atau tidak. Hari ini kita tahu daripada firman Tuhan. Firman Tuhan ajar kita ya atau tidak. Bolehkah saya berpacaran dengan orang Kristen yang belum lahir baru? Tidak. Tidak baik cakap pasal agama lain. Anak Tuhan yang belum lahir baru pun tidak boleh. Halo? Kita belum sama fire. Belum lahir baru maksudnya dia masih lagi mati rohani. Yohanes 3 ayat 2 dan 3.
Kalau dia tidak belum lahir baru, dia tidak melihat kerajaan Tuhan, tidak ada kauzon. Halo? Jangan macam Sia dulu. Mami saya bilang, kau tidak boleh dating sama perempuan bukan Kristen. Oke. Cari budak Cina, ketok PM-nya. Woi, dating dulu, tidak payah berdoa lagi. Tuh. Melampau bijak yang aku. Sebab itu Tuhan tangkap, kan? Tuhan peliharakan, puji Tuhan. Thank you, Lord. Amazing grace, how sweet the sound. They saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hallelujah. Thank you, Lord. Kenapa Tuhan tidak berbicara kepada Saul? Kita lihat usahanya dalam pelayanan dia, walaupun dia seorang raja, walaupun dia diurapi oleh Tuhan menjadi pentadbir, pemerintah Israel, tetapi apa yang terjadi, usahanya tidak mencukupi dalam mencari Tuhan. Bibirnya bergerak, I love you Jesus, tapi bila bawa keputusan, dia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dia berjanji dengan Tuhan, Tuhan, lepas kau doa, kau jawab doa sia, lepas kau tolong sia kasih lupuskan saya punya utang, saya akan berada di pelayanan setiap hari. I'm your man. Tuhan bantu clear dari utang, langsung dia nama buka dia. Kecuali Merry Christmas, Happy New Year. Jangan jadi seperti Saul yang tidak ada kauzon, tidak ada perwahyuan. Tuhan tidak menjawab dia dalam mimpi, dalam firman, dalam perantaran para nabi. Dia tanya, Reverend Augustine, apakah bicara Tuhan? Ya Reverend berdoa, oh sorry kosong. Limpas. Bahaya tuh guys. Macam itulah keadaan si Saul ini. Tuhan tidak berbicara, tidak mimpi, tidak perwahyuan dari firman, dan hamba Tuhan limpas jam, sorry dia ada kosong. Tidak ada postman, tidak ada pesanan untuk kamu, tidak ada dari Shopee untuk kamu, tidak ada package. Oke? Kenapa Tuhan tidak berbicara dengan Saul? Karena mari kita baca 1 Tawarik 13 ayat 3. Berhenti jadi seperti Saul, di mana Tuhan seolah-olahnya tidak pernah menjawab doa. Adanya rintangan, ada hambatan. There's a blockage, there's a wall, adanya dinding. Apakah sebabnya Tuhan tidak menjawab Saul? Inilah sebabnya, dan kita mau utamakan ini dalam hidup pribadi, bukan sekadar di battle, tapi kita selaku battle pribadi, yaitu tubuh ini adalah bait suci, Roh Kudus. Alright, mari kita baca 1 Tawarik 13 ayat 3. Dapat pegang firman, pegang. Cinta firman, pegang firmannya. Oke, mari kita baca sama-sama 1 Tawarik 13 ayat 3. Dan baiklah, ini Daud ya. Dan baiklah kita memindahkan tabut Elohim kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengendahkannya. Oh! Kenapa Tuhan tidak berbicara melalui mimpi? Kenapa Tuhan tidak berbicara melalui firman atau tanda-tanda? Kenapa Tuhan tidak berbicara melalui hamba-hambanya? Kenapa? Karena Saul pada waktu teduhnya, hidup pribadinya tidak pernah mengendahkan 3 tiang, tidak pernah teguhkan 3 tiang kerajaan surga dalam hidupnya. Dia tidak ada gaya hidup seorang penyembah. Dia tidak ada kehidupan, dia tidak ada hubungan dengan firman Tuhan. Sebab itulah bila saya bilang mari kita buka Alkitab, buka kepada buku 1 Hezekia bab 3 ayat 13. Semua orang akan mencari. Saul tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dari kehidupan doanya pun perlu diingatkan. Sebelum makan, bless the food lah. Ini menunjukkan kehidupannya. Setelah Tuhan berkati makanan dalam Samuel, tak saya ini sedang menduduk ke perut saya. Bapak berkati dalam nama Yesus. Amin. Dia makan dulu baru dia berdoa, Tuhanku. Sekarang saya berdoa sebelum dia sampai perut, Pak. Kita jualan. Saul tidak pernah ada hubungan langsung dengan Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Dia tidak mengendahkan tabut apa? Tabut Allah
atau tabut perjanjian ataupun tabut hukum. Maksudnya apa? Firman Tuhan. Dan tabut adanya 3 tiang. Kerub. Maksudnya ada apa? Penyembah. Bukan setakat penyembah yang segala hati menyanyi, hadirat Tuhan turun. Lepas itu masing-masing, stock exchange apa macam masih kalian apa ya? Tuhan sudah turun loh. Tidak hormati Tuhan loh. Macam mana sudah komen? Bisnis. Baru Tuhan turun gitu loh. Dan tiba-tiba semua itulah sini kita tegaskan, don't leak, don't talk. Biar Tuhan sudah turun itu dan kita jemput Tuhan datang, kita tidak melayan dia. Biar doa tutup dulu, closing prayer. Baru kamu boleh cakap apa yang perlu cakap. Selagi belum lagi closing prayer, sip. Jangan reading. Kerub. Kerub bukan macam ni ya. Ataupun macam ni ya. Atau macam ni ya. Kerub bukan macam ni ya. Ada maksud? Kerub apa dia buat? Yang penyembah. Bukan menyembah macam ni atau apa dia macam ni? Protektif. Dia pemelihara. Tuhan telah datang peliharakan hadirat Tuhan. Jangan bocor. Fokus on Jesus, fokus on God. Apa yang kita tuturkan, apa yang kita lihat, hati kita, jantung kita. God, you deserve my utmost attention, my worship. Bukan sangat penyembah, karena penyembah boleh hadirat Tuhan turun, orang sembuh, haleluya, tapi Tuhan tidak dilayani. Tuhan tidak dihiraukan, Tuhan ada di sini, kita berbicara dengan forex mungkin. Kita berbicara mengenai apa? Macam memperluaskan kita punya bisnis. Ataupun yang paling sandi, 1.000 satu kali, setiap sekali sampai yang masalah saya sakit kamai. Balik 1.000 satu kali saya dengar. Sakit betul loh, aduh dogo. Baru nanti pas the pray, saya balik nih, matilah saya di malam ini, sakit betul bahkan saya. Baru kamu sembuh dalam nama Yesus. Ingat kerub posisinya. Hidup peliharakan hadirat Tuhan. Supaya hadirat Tuhan itu makin kencang, makin meningkat. Kita jaga hadirat Tuhan, hati Tuhan. Jangan duka citakan Roh Kudus. Jangan sedihkannya. Bukan sangat penyembah, tapi pemelihara hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Lepas itu, firman, hukum Allah. Ini adalah tabut hukum, tabut Torah. Ini adalah rumah firman sebenarnya. Oke? Hukum firman. Firman bukan sangat firman yang duduk kumpul abuk, firman yang diangkat. Yang ketiga, Lewi. Doa. Oke, firman penyembahan yang diangkat ataupun berkaki. Maksudnya apa? Bila hukum tabut perjanjian diangkat, kita bergerak membawa Shekinah. Kita membawa pernyataan, kita membawa terang, kita membawa kesembuhan, kita membawa kebangkitan. Di mana kita pergi yang dikasih dalam Tuhan, kita menjadi pengangkat kemuliaan Tuhan. Itulah 3 tiang yang Saul tidak mengendahkan. Dia rela pergi kepada Nabi pada batu sakti. Dia rela balik ke bilik tidurnya untuk mimpi. Cepat tidur, mimpi dulu. Mimpi. Ada roh tidur. Diharapkan mimpi untuk berbicara. Diharap waktu sakti untuk berbicara. Diharapkan hamba Tuhan untuk berbicara.
berbicara. Kenapa kita harapkan hamba Tuhan? Kenapa kita harapkan batu sakti? Kenapa kita harapkan tidur untuk Tuhan berbicara kalau kita adanya hukum? Kalau kita ada tahu perjanjian, kita akan menjadi tanda dan alamat. Kita bukan menjadi penerima, setakat penerima, tapi pemberi.